Pak Yusuf Kalla. Dia bilang kepada saya, Romo, Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Tapi kalau perang lawan Barat pasti kalah. Kenapa? Karena kita faham tentang tauhid, faham tarikh Islam, faham tentang syariat, tapi nggak faham teknologi. Karena itu, walaupun ya'lu wala yu'la alaih, kita kalah. Peristiwa yang kedua itu terjadi ketika perdebatan mau mentransformasi IAIN menjadi UI, Institut Agama Islam Negeri, menjadi Universitas Islam Negeri. Pak Gubernur, beberapa pakar yang waktu itu melakukan diskusi dan saya ada di situ, kemudian khawatir kalau IAIN ditransformasi ke UIN, siapa lagi yang akan menguasai agama ini? Karena di UIN itu ada teknologi, ada ekonomi, ada kedokteran, dan lain sebagainya. Maka beberapa di antaranya, termasuk saya, memberikan argumen penyeimbang bahwa Islam itu udkhulu fis silmi kafah wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan kulli syai'. Kafah meliputi segenap kehidupan dan menjelaskan semua persoalan. Jadi kedokteran itu juga cerita Islam. Teknologi itu cerita Islam. Kedokteran itu cerita Islam. Tadi saya minta dicatatkan, karena di usia 67 ini banyak lupa, Pak. Bayangkan usia 67, anak 7, cucu 28, baru kawin lagi beberapa hari yang lalu. Karena 2 tahun saya menduda. Saya minta dicatatkan tadi, ada Al-Khawarizmi, dijuluki Bapak Al-Jabar. Ada Ibnu Al-Haytham, Bapak Fisika, Bapak Optik Dunia. Ada Ismail Al-Jazari, penemu robotik. Al-Biruni, ahli astronomi. Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia. Ibnu Khaldun, ahli sosiologi, sejarah dan politik hukum. Ar-Razi, ahli di bidang kedokteran. Menggunakan kacamata akademik hari ini, maka orang berkomentar, tokoh-tokoh ini paginya adalah ilmuwan, siangnya adalah pekerja, malamnya adalah ulama. Itu yang dipakai kacamata hari ini. Padahal sesungguhnya mereka cuma berislam. Ketika berislam, dia jadi ahli kedokteran. Ketika berislam, dia bisa membuat optik. Ketika berislam, dia menjadi seorang sejarawan, menjadi sastrawan. Dan ketika berislam, dia bisa berfilsafat dan menyampaikan pemahaman tauhid yang benar. Cuma satu kata, berislam. Karena itu malam ini, saya ingin menyampaikan, mari kita meredefinisi Islam beda dengan teknologi. Jadi jangan hanya paham Islam tapi paham teknologi. Jangan hanya paham Islam tapi paham kedokteran. Jangan hanya paham Islam tapi paham tentang sastra. Jangan hanya paham Islam, paham tentang pertahanan. Itu menurut saya ungkapan yang belum benar. Mari kita redefinisi. Mari kita berislam secara kafah, dan di dalamnya termasuk persoalan-persoalan yang insya Allah 5 hari ini dipertandingkan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang. Karena ungkapan itu selalu mengganggu saya. Jangan cuma paham agama, bos, paham teknologi. Jadi lo pikir teknologi bukan agama. Jangan cuma paham agama, bos, paham kedokteran. Loh, kedokteran
Mari kita redefinisi. Kita berislam secara kafah, di dalamnya termasuk apa yang malam ini kita pertandingkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya paling tidak mengikuti 3 event yang mirip seperti ini. Malam ini OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia, yang saya kalau nggak salah ingat ada 2 kategori, tentang sains dan riset. Betul Pak Dirjen? Minggu lalu saya menutup Madrasah Robotik Competition. Anak-anak SD Pak, anak-anak SMP, anak-anak SMA di lingkungan Kementerian Agama menciptakan robot-robot. Ada robot yang tidak perlu dikendalikan lagi dengan remote, cukup dengan handphone. Ada sepatu dipakai berlari tapi menyimpan daya, setelah lari bisa ngisi baterai handphone. Itu semua diciptakan oleh anak-anak madrasah. Madrasah Robotik Competition. Itu yang ikut adalah lingkungan madrasah di Kementerian Agama. Tapi sebelumnya ada Olimpiade Olimpik Sains Nasional yang dilaksanakan oleh Dikdasmen. Bapak Ibu yang hadir dari seluruh Indonesia, tahu siapa juaranya? Tahu siapa juaranya? Tidak. Madrasah. Kok tangan untuk madrasah. Dan survei pendidikan di Indonesia, maka sekolah lanjutan atas dengan kualitas tertinggi, di bawahnya itu Pradipta, di bawahnya sekolah taruna. Siapa yang tertinggi? Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Manici. Lagi-lagi madrasah. Tapi saya tertarik pidato Ketua Komisi 8 tadi. Apa support dari Kementerian Agama untuk itu? Hanya bikin event. Saya kira kalau ini terus menerus, ini sesuatu yang kurang produktif. Karena itu kemarin atas arahan Bapak Presiden, saya kemudian berhasil membawa teman-teman Kementerian Agama melahirkan Dirjen Pondok Pesantren. Saya kasih tahu, itu dukungan Presiden, Mensesnek, cara yang nggak pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya. Karena nggak bisa sekarang menteri main sendiri, harus berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Saya lakukan dulu kolaborasi sampai ke telinga Presiden, dia kasih arahan, tinggal sekali petik, Dirjen Pontren lahir. Alhamdulillah, kita tadinya dibatasi 4 direktorat. Dan Dirjen Pendis yang tadinya 5 direktorat, karena keluar direktorat Pontren, tinggal 4 direktorat. Saya lobby lagi. Oh, jangan dikurangi hak kita bilang. Akhirnya Dirjen Pontren tetap 5 direktorat, Dirjen Pendis 5 direktorat. Lalu direktorat apa pengganti direktorat pesantren itu? Presiden memberikan arahan kepada saya, bikin direktorat vokasional. Untuk apa? Mensupport anak-anak ini. Jadi Bang Marwan, kalau ada direktorat ini, baru ada pikiran menyiapkan lab, menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam mengembangkan bakat keislamannya di bidang teknologi, di bidang robotik, di bidang ilmu ruang angkasa dan yang sejenisnya. Tanpa ada direktorat itu, kita kehilangan sumber support untuk anak-anak kita yang luar biasa bakatnya, yang kemarin di OSN bahkan mengalahkan SMA unggulan di luar lingkungan Kementerian Agama.
Presiden memberi arahan diisi dengan Direktorat Vokasi. Karena itu nanti di PT KIN harus ada prodi vokasional, harus ada prodi manajemen pesantren dalam rangka mengisi perkembangan kebutuhan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Kenapa itu perlu? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan paham ya, Presiden kita ini betul-betul pemimpin. Saya dengan kader terbaik Pak Prabowo yang hadir jadi gubernur, Pak Andar Sodi ini 3,5 jam, mungkin 2 jam lebih kami menangis, terharu mendengar pidato beliau. Seperti pidato seorang ayah yang menawarkan berbagai fasilitas. Apa yang kalian butuhkan untuk makanan bergizi, apa yang kalian butuhkan untuk memajukan pendidikan di daerah kalian, apa yang kalian butuhkan untuk memajukan kampung nelayan, apa yang kalian butuhkan untuk koperasi desa, dan sebagainya dan sebagainya.